Oke, Bu Cassandra ini kan bisa dibilang kan eh, sedang viralnya terkait misteri kasus meninggalnya dari diplomat muda Kemlu. Kalau yang Bu Cassandra lihat ini kan banyak spekulasi antara eh, beliau dibunuh atau eh, indikasi bunuh diri. Kalau misalnya yang Bu Cassandra lihat nih sebagai psikolog forensik sendiri mungkin seperti apa? Baik, sebagai seorang psikolog forensik, kami sebenarnya ada metode untuk membantu dan memberi tambahan petunjuk atau informasi terkait profil psikologis korban semasa hidupnya yang disebut sebagai otopsi psikologis. Nah, dengan otopsi psikologis itu bisa diketahui apakah dugaan terhadap kemungkinan bunuh diri, dibunuh, atau hal lain itu bisa lebih jelas atau lebih terang. Tetapi tentu saja perlu dilengkapi dengan adanya visum yang lengkap terhadap korban, ya, yang tidak setengah-setengah, yang betul-betul bisa menjelaskan penyebab kematian, waktu kematian, dan kira-kira alat yang menyebabkan kematian, ya. Nah, terlepas dari hasil visum lengkap tersebut, tentu harus ada metode-metode lain yang digunakan untuk melengkapi otopsi psikologis ini, antara lain wawancara dengan keluarga, kemudian dengan orang-orang terdekat, mungkin teman kantor, dan terutama juga dengan saksi. Berbagai barang bukti lain mungkin seperti CCTV, mungkin ada kimia forensik, ada hasil olah TKP, atau mungkin ada hasil pemeriksaan atau analisa terhadap kegiatan cyber atau yang berada di dalam handphone yang bersangkutan atau laptop dan lain sebagainya, itu juga diharapkan bisa membantu. Nah, di dalam konteks saat ini, karena visum juga belum dipublikasikan oleh kepolisian, tentu kita tidak bisa berandai-andai dan mengambil kesimpulan, ya. Karena sekali lagi CCTV hanya salah satu dari sekian banyak data yang bisa diolah. Kemudian saksi, kemudian hasil olah TKP, kemudian wawancara kepada keluarga yang tentu saja juga harus hati-hati karena pada saat ini keluarga juga masih dalam tahap kehilangan, berduka, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga mungkin ada informasi-informasi lain yang mungkin bisa diolah dan bisa menjadi bagian yang saling menguatkan dan menjadi semakin terang otopsi psikologis yang dilakukan. Oke, Bu, ini kan bisa dibilang kan dari CCTV yang kita ketahui yang sempat beredar bahwa sehari sebelum kematian diplomat tersebut tidak tampak mencurigakan, bahkan seperti tampaknya layaknya biasa. Bahkan yang lebih disorot mungkin pada saat beliau malam hari ketika membuang sampah dan paginya ditemukan sudah tidak bernyawa. Gimana nih Bu mungkin melihat dari bukti CCTV tersebut? Baik, sekali lagi CCTV adalah salah satu dari sekian banyak data yang diolah untuk bisa menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kembali lagi tadi yang paling utama sekali lagi adalah visum. Visum inilah yang bisa memberikan data yang paling tepat dan paling lengkap tentang waktu kematian, penyebab kematian, dan tentu saja alat yang berkaitan dengan kematian tersebut, ya. Apakah ada benda tumpul, apakah ada pukulan, apakah ada tusukan, apakah ada analisa toksikologi. Nah, kemudian ada juga informasi-informasi lain seperti saksi, olah TKP, mungkin ada sidik jari, lalu kemudian bahwa ada fakta pintu ternyata adalah pintu
pintar yang bisa dikunci dari dalam, tetapi juga ada kunci kedua yang hanya bisa dibuka dari dalam. Semua harus masuk dalam analisa. Nah, CCTV mungkin bisa memberikan beberapa informasi, dan sekali lagi informasi ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Akan terlalu dini apabila kita juga memberikan pendapat yang sepihak tanpa mempertimbangkan atau memperoleh semua bukti yang secara lengkap. Karena apapun kesimpulannya tentu hanya berdasarkan beberapa bukti yang tidak lengkap gitu. Nah, yang jelas saat ini rentang waktu sejak ditemukan jenazah sampai sekarang, sampai saat ini polisi belum mempublikasikan. Tentu ada alasannya. Nah, dalam kondisi, dalam situasi seseorang ditemukan tewas, tentu saja segala pemeriksaan terutama terhadap perilaku itu dilakukan secara seksama, yang berkaitan dengan masa kecil, kemudian perjalanan proses tumbuh kembangnya, lalu kemudian pertemuan terakhir, lalu juga mungkin ada kaitan dengan pekerjaan, ada kaitan dengan lingkungan pertemanan, atau mungkin dengan perilaku itu sendiri. Nah, salah satunya adalah kegiatan membuang sampah. Nah, membuang sampah adalah hal yang sangat lazim dilakukan, terutama apabila memang dilakukan oleh individu yang mandiri, yang kebetulan hidup sendiri, dan dalam hal ini kan karena tinggal di kos, proses buang sampah dari dalam kamar keluar kamar memang adalah sesuatu yang wajar dilakukan, minimal mungkin sekitar 2-3 hari sekali. Nah, biasanya isi konten dari sampah itu sendiri juga bisa dianalisa untuk mengetahui pola hidupnya. Nah, tetapi sekali lagi kita juga harus berhati-hati karena tidak semua bukti bisa diterima begitu saja. Semua bukti yang ada, CCTV, tempat sampah, waktu membuang sampah, saksi, mungkin ada sidik jari, baik di pintu atau di lakban ataupun di posisi dan lain sebagainya, semua bukti harus diuji terlebih dahulu tingkat keaslian dan bahwa memang bebas dari kemungkinan adanya fabrikasi atau ditanam istilahnya. Ada yang istilahnya planted evidence atau memang yang original evidence gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu polisi bekerja keras untuk mencari keterkaitan antara semua bukti tersebut, tetapi tentu saja sebelumnya semua bukti harus diuji dari sisi kelayakannya. Apakah memang layak untuk menjadi bukti atau ada bukti-bukti yang meragukan, yang tentu saja harus diabaikan atau mungkin harus dikesampingkan terlebih dahulu sampai bisa mendapatkan bukti-bukti lain yang saling menguatkan. Karena sekali lagi semua bukti-bukti yang tadi saya sebut harus bisa benar-benar menjelaskan proses kejadian kematian tersebut, apakah memang kematian yang wajar, tidak wajar, ada indikasi pembunuhan dan lain sebagainya. Oke, Ibu, ini kan bisa dibilang kan bermunculan dua persepsi nih Bu antara dibunuh dan juga bunuh diri, Bu. Kalau misalnya kalau misalnya dibunuh, Bu, pada saat pemeriksaan di TKP tidak pihak dari kepolisian tidak menemukan sidik jari di luar dari sidik jari si korban. Mungkin nggak sih Bu merujuk ke indikasi bunuh diri, Bu? Saya rasa kita tidak bisa lompat begitu mudah, ya. Tidak ada sidik jari tidak membuktikan bahwa di dalam ruangan itu tidak pernah ada orang lain, ya kan? Karena bisa saja mengenakan sarung tangan, bisa saja sidik jari di lakban juga mungkin sudah ada sebelumnya, yang justru harus dibuktikan dengan posisinya, gitu ya. Seperti misalnya posisi jari yang seperti ini atau yang posisi jari seperti ini, itu kan betul-betul harus diperiksa, ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa lompat begitu saja dengan mengatakan bahwa kamar terkunci dari dalam berarti tidak ada orang yang masuk. Mungkin saja ada orang yang punya kunci misalnya, gitu ya, karena biasanya kalau di tempat kos yang jelas pemilik pasti punya kunci, ya kan?
Jadi ada kunci duplikat atau master key gitu kan. Jadi sekali lagi kita tidak bisa lompat begitu saja kepada sebuah kesimpulan. Kita harus berangkat dari visum itu sendiri. Nah, visum et repertum yang dihasilkan oleh kedokteran forensik itu adalah dasar dari semua proses pemeriksaan yang bisa betul-betul memberikan data selengkapnya, dan bahwa tubuh yang sudah tidak bernyawa sebenarnya masih bisa berbicara, dalam arti memberikan informasi kepada yang masih hidup, kepada kita semua, bagaimana proses kematiannya. Oke Ibu, mungkin dengan pihak kepolisian yang bisa dibilang tuh hingga saat ini belum mengumumkan hasil pemeriksaannya, apakah juga untuk menjaga dari maksudnya menjaga perasaan dari pihak keluarga yang ditinggalkan juga nggak sih Bu? Yang jelas keberhati-hatian kepolisian tentu ada alasannya ya. Salah satunya betul memang harus menjaga. Saya yakin bahwa keluarga tentu tidak ingin untuk mendapatkan kesimpulan yang serampangan atau mungkin dugaan-dugaan yang tidak beralasan atau tidak berdasarkan bukti. Tetapi kembali lagi tentu semua ini kan harus dipercepat ya. Kita tentu harus berharap bahwa kepolisian bisa segera menuntaskan dan bisa segera mempublikasikan kesimpulan dari kasus ini. Karena semakin lama tentu akan semakin membiarkan masyarakat berandai-andai dan membuat hipotesis-hipotesis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke Bu, mungkin pesan yang bisa diambil dari kasus ini mungkin seperti apa nih Bu? Kalau dari saya bahwa kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Kita bisa berada di tempat yang salah, bersama orang yang salah, dan di waktu yang salah. Nah, oleh karena itu tentu kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan, baik kepada diri kita ataupun terhadap anggota keluarga kita. Ya, itu alasannya mengapa sering berkomunikasi, kemudian memberikan informasi keberadaan atau sedang melakukan apa, bersama siapa, lalu kemudian menjaga lingkaran pertemanan, mungkin juga pekerjaan, dan apabila ternyata ada ancaman tentu harus segera dilaporkan. Nah, yang jelas dengan situasi saat ini yang memang berada di dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan untuk banyak orang, sehingga akhirnya bisa saja ada praktek-praktek memperkaya diri, dan itu menjadi modus-modus kejahatan. Nah, dan tentu saja harus diwaspadai oleh kita semua sebagai masyarakat, dan yang jelas kita harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang membuat gaduh atau memberikan statement-statement yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.